Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah senang bisa dapat kesempatan ya buat ketemu teman-teman lagi di sini di reguler 3 gitu ya. Insya Allah hari ini kita bakal ngebahas tentang sebagaimana yang nampak di layar perihal kepemimpinan dan kedipimpinan. Apakah beda gitu ya? Oke, Bismillah. Sebenarnya kalau kita bahas dan coba jawab dari pertanyaan ini, apa beda gitu ya antara kepemimpinan dan kedipimpinan? Jelas beda. Kalau misalnya kepemimpinan, kita ngebahas tentang seorang yang memimpin gitu ya. Sedangkan kalau kedipimpinan, itu adalah seseorang yang dipimpin. Jadi bawahannya pemimpin lah ya bahasanya. Yang menjadi satu tim gitu dalam sebuah komunitas, tim atau apapun itu bentuknya. Nah, sebelum kita ngebedah satu-satu apa bedanya sih? Coba kita berangkat dulu sebagaimana kita juga hari ini kan lagi ngebahas tentang rohani gitu ya, membahas dari sudut pandang Islam gitu, worldview Islam. Sebenarnya kenapa sih penting gitu ya untuk memahami peran-peran ini gitu, terutama pemimpin. Kenapa sih kita harus siap menjadi seorang pemimpin, teman-teman? Kalau misalnya kita coba sadari ya, teman-teman, kita sebagai seorang mukmin gitu, sebagai orang Islam, bahwasanya segala hal dalam kehidupan kita itu kan udah ada tuntunan ya, sesederhana baru bangun tidur aja ada doanya. Kalau misalnya mau minum pun ada doanya, kita baca basmalah, mau makan juga. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, Islam sebagai rahmatan lil alamin tuh sudah memberikan tuntunannya, termasuk menjadi seorang pemimpin gitu, teman-teman. Dan perihal kenapa kita harus menjadi seorang pemimpin juga disebutkan dalam dalil-dalil yang banyak gitu ya. Tapi hari ini aku cuma akan membahas dua dalil. Itu yang pertama, dalam Quran surat Shad ayat 26 dikatakan ya, ini potongan aja, dikatakan bahwasanya wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi gitu. Bahwasanya kalau misalnya apa namanya teman-teman gitu ya nanti sebagaimana di pertemuan pekan kemarin kan kita ngebahas tentang gimana adaptasi di kampusnya. Bahwa kan kampus itu kan tempat banyaknya hadir idealisme di mana nanti kalau teman-teman yang suka nongkrong gitu sampai malam atau main ke fakultas lain, biasanya mereka suka ngebahas tuh filosofis-filosofis tentang dunia gitu ya. Makna-makna kenapa sih kita harus ini, kenapa sih kita harus itu, termasuk kenapa sih kita diciptakan gitu ya. Nah, sebagai seorang Islam, kita harus tahu ya teman-teman, kita tuh diciptakan untuk apa sih? Bahwasanya dua ya, tujuan manusia diciptakan gitu ya. Yang pertama itu adalah Allah menciptakan kita sebagai khalifatul ard atau pemimpin di muka bumi ini. Dan tujuan yang kedua adalah Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau misalnya yang belum terima Indra atau masih belum punya jawaban, kenapa sih penting untuk jadi pemimpin atau kenapa sih kita harus siap gitu ya dan belajar menjadi seorang pemimpin? Karena Allah memerintahkan kita, teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itu alasan itu sudah cukup untuk menjadi landasan kita. Perihal kenapa harus melakukan suatu hal. Karena Allah yang memerintahkan itu. Oke. Dan juga pada dalil yang kedua, dikatakan bahwasanya apabila kamu tiga orang dalam perjalanan, hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas aja dari hadis ini, oh ya udah berarti kalau misalnya lagi safar gitu ya, lagi dalam perjalanan, kita harus harus menunjuk seorang pemimpin gitu. Tapi sebenarnya teman-teman kan kalau hadis itu kan kalau ditafsirkan kita telaah lebih dalam gitu ya, maknanya luas dan bisa menjadi basis fundamental kan suatu hal dan termasuk ke hadis ini gitu ya. Ini bisa kita lihat ya sebagai bahwasanya bahkan dalam hal sesederhana perjalanan yang isinya cuma tiga orang aja perlu loh apa ditunjuk seorang pemimpin gitu ya. Apalagi kalau misalnya suatu perkumpulan itu jumlahnya besar gitu. Penting banget untuk ada hadirnya seorang pemimpin gitu ya. Dan dari tadi kita udah nyebut-nyebut terus gitu ya kata pemimpin, tapi sebenarnya pemimpin itu apa sih? Definisinya gitu ya atau kalau misalnya kita coba tanya satu-satu pasti banyak ya definisi pemimpin. Pemimpin tuh A, pemimpin tuh B gitu. Tapi coba kita coba sepakati dulu kali ya satu frame jadi kita punya satu sudut pandang yang sama perihal definisi pemimpin. Dikatakan bahwa pemimpin itu ialah seseorang yang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran gitu ya, perasaan dan juga tindakan ataupun tingkah laku dari orang lain. Ini panjang ya, maksudnya kerasanya banyak banget bebannya gitu. Tapi kalau secara briefly, secara singkat, pemimpin itu adalah seorang yang memiliki wewenang dan atau kebijakan atas sesuatu gitu ya. Seorang yang memiliki privilege gitu. Dan bersamaan gitu ya dengan privilege atau kewenangan itu hadir pula tanggung jawab yang besar. Makanya kenapa kalau dalam Islam gitu ya, kepemimpinan itu juga bisa disebut sebagai intelijensi yang dibungkus dengan iman.
Kenapa sih disebutnya intelijensi yang dibungkus dengan iman? Kalau misalnya masih belum kebayang kenapa bisa ngarah ke sana? Gini teman-teman, kalau misalnya seseorang yang cerdas dan pintar gitu ya, dan bersamaan dengan kecerdasannya itu, mereka juga hadir keimanan yang kuat gitu. Maka mereka akan berpikir dan menyadari gitu ya. Kan ciri khas orang-orang yang pintar dan cerdas disebutkan dalam Al-Quran adalah mereka yang senang berpikir gitu ya. Mereka yang menyadari banyak hal gitu. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan dan dihadirkan pula iman, maka mereka akan sadar bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar gitu. Bahkan kan dikatakan tiga golongan pertama yang masuk neraka itu apa aja sih? Yang pertama itu kan orang tiga golongan pertama yang masuk neraka itu yang pertama adalah mereka yang punya harta melimpah, tapi hartanya sebagian nggak digunakan untuk memenuhi hak Allah atau ya tidak digunakan di jalan Allah gitu. Itu orang golongan pertama yang masuk neraka. Terus golongannya yang kedua adalah orang miskin yang sombong dan yang ketiga adalah pemimpin yang zalim. Makanya seorang yang cerdas yang beriman, mereka akan sadar bahwasanya memimpin itu tanggung jawabnya besar banget. Nah, jadi makanya ada juga yang menyebutkan ya, apa namanya, orang pintar yang punya iman tuh ada dua kemungkinan perihal kepemimpinan ini. Itu tuh kalau it's either mereka bakal bisa memimpin dengan bijak karena mereka tahu ini adalah tanggung jawab yang besar, atau yang kedua malah mereka khawatir dan nggak mau untuk memimpin gitu ya. Ini kalau misalnya mereka belum punya apa namanya kepercayaan diri yang baik gitu. Nah, tapi intinya perlu disadari bahwa kalau kita sebagai seorang mukmin dan kita sadar akan pentingnya memimpin dan besarnya tanggung jawab, maka kita akan hati-hati dan memperhatikan gitu ya, perihal gimana sih kepemimpinan kita, gimana sih kita dalam menjadi seorang pemimpin. Karena hal itu akan menjadi pertanggungjawaban yang amat besar gitu ya di hari akhir nanti. Nah, itu tadi perihal pemimpin gitu ya. Sekarang kita coba lanjut ke kata berikutnya, perihal kedipimpinan. Keduanya penting ya, baik kepemimpinan ataupun kedipimpinan, dua-duanya penting, sinergis, penting untuk dipahami baik oleh seorang pemimpin ataupun seorang yang dipimpin. Sama-sama harus paham, oh pemimpin yang baik itu kayak gini loh. Jadi apa namanya, seorang pemimpin itu harus tahu orang yang dipimpin tuh baiknya kayak gini dan pemimpin yang begitu kayak gini. Begitupun seorang yang dipimpin, dia tuh harus tahu pemimpin yang baik itu seperti apa sih, dan dia sebagai seseorang yang dipimpin itu harus tahu saya sebagai apa namanya yang dipimpin itu harus gimana sih. Kenapa? Supaya masing-masing dari mereka tuh bisa saling memberikan masukan gitu ya. Kan kita nggak bisa ngeliat telinga sendiri ya. Jadi ketika kita lihat, oh pemimpin kita nih kurang di bagian ini, kita bisa mengingatkan. Pun sebaliknya, kalau misalnya kita sebagai pemimpin ngelihat orang yang dipimpin oleh kita itu ada sedikit kurang-kurangnya di bagian A, B, C, kita juga bisa memberikan masukan yang tentu harus sesuai adabnya ya, yang mungkin nanti kita akan bahas di beberapa bab berikutnya. Dan juga di sisi lain kenapa sih penting untuk belajar kedipimpinan gitu ya teman-teman. Belajar gimana jadi orang yang dipimpin. Ibarat kata kalau seorang guru gitu ya, seorang guru yang baik, mereka pasti bisa memposisikan diri juga. Gimana sih rasanya jadi murid? Gimana sih eh, metode pembelajaran yang bakal enak untuk dipahami oleh murid-muridnya? Maka kan dia harus punya empati ya. Guru ini harus tahu rasanya jadi murid supaya dia bisa memproyeksikan kira-kira cara ngajar yang tepatnya tuh kayak apa sih? Supaya poin-poin yang mau guru itu sampaikan tuh bisa diterima dengan baik sama si murid-muridnya. Nah, begitupun pemimpin gitu ya. Untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai, poin-poin atau value yang mau dia bawakan sama timnya, dia harus bisa memposisikan diri. Gue kalau jadi yang dipimpin, kira-kira bakal nyamannya kalau pemimpin gue kayak gimana ya? Kira-kira bakal nyaman dan enak buat jalan barengnya kalau misalnya pemimpinnya kayak gimana ya? Kurang lebih kayak gitu. Makanya penting ya untuk bisa berempati dan memposisikan diri sebagai seorang yang dipimpin. Selain itu juga, kalau kita bicara bab perihal kita sebagai seorang yang dipimpin, maka kita harus sadar bahwasanya sejatinya kita tuh pemimpin juga kok. Even kita kalau secara jabatan mungkin ya, kita bukan seorang pemimpin, tapi kita juga sebenarnya adalah seorang pemimpin. Pemimpin apa? Kita adalah pemimpin yang memimpin diri kita sendiri untuk dapat dipimpin. Semoga nggak pusing ya sama kata-katanya. Tapi intinya, kita harus bisa memimpin diri kita untuk tadi apa namanya mengaplikasikan adab-adab dan tata tata cara gitu ya menjadi seorang apa namanya tim yang baik gitu supaya keberjalanan tim itu dapat berjalan dengan baik.
Dan tadi caranya itu kita bisa memimpin diri kita sendiri, menjaga ego kita dan menjaga sikap-sikap kita gitu ya dalam sebuah tim tersebut. Nah, kalau misalnya dalam Islam ya teman-teman, eh, kita bisa kenal bahwasanya pemimpin itu bisa disebut juga istilahnya sebagai seorang kiadah gitu. Dan kalau misalnya yang dipimpin, kita bisa menyebutnya dengan kata jundiyah. Atau sebenarnya kalau jundiyah sendiri diartikannya dia lebih ke tentara gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Tapi kurang lebih maknanya sama lah ya. Kiadah itu pemimpin, jundiyah itu adalah yang dipimpin. Nah, kalau perihal apa namanya sebutan gitu ya antara hubungan kedua peran ini, yaitu pemimpin atau kiadah dan yang dipimpin atau jundiyah, hubungan antar kedua peran ini bisa kita sebut dengan amal jama'i. Jadi ya hubungannya kita sebut mereka sedang beramal jama'i. Kalau misalnya kita mau bahas jauh lagi amal jama'i, sebenarnya itu akan sangat luar ya, sangat luas, maaf, sangat luas dan lebar. Nanti teman-teman bisa coba baca-baca lagi referensinya. Tapi karena kita untuk memaksimalkan waktu juga, di sini mungkin aku akan langsung bahas perihal teknikalnya gitu ya. Menjadi seorang pemimpin tuh adab di lapangan seperti apa sih gitu. Dan juga menjadi seorang yang dipimpin tuh harus seperti apa sih sikap-sikapnya gitu ya, refleks-refleksnya, menghadapi situasi-situasi tertentu tuh kita harus seperti apa yang baik. Dan ini diatur dalam amal jama'i. Jadi kalau nanti mau mencari tahu lebih jauh bisa dicari ya, perihal gimana sih beramal jama'i, gimana sih menjadi qiyadah yang baik, gimana sih menjadi jundiyah yang baik. Oke, next pertama kita bahas tentang gimana sih adab menjadi seorang pemimpin gitu ya kalau dalam Islam. Yang pertama, jadi seorang pemimpin maka kita harus bisa objektif, teman-teman. Objektif dan proporsional dalam menghargai jundiah kita atau orang-orang yang kita pimpin. Objektif tuh gimana sih maksudnya? Kalau didefinisikan kan objektif tuh adalah gimana kita bisa menilai suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi kita. Jadi kita bisa menilai itu tuh objektif, nggak dipengaruhi oleh kecondongan kita. Misal, aduh aku tuh kurang suka sama si A, padahal sebenarnya poinnya bagus. Nah, itu nggak objektif. Nah, kalau sebisa mungkin ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bisa objektif, mengesampingkan ego-ego pribadi untuk kepentingan bersama. Sederhananya mungkin ya. Itu ada pertama menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus bisa memberikan penghargaan atau apresiasi yang baik kepada jundiah-jundiah kita, kepada apa namanya orang-orang yang kita pimpin gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat ya di konten-konten kepemimpinan atau misalnya metode-metode gitu ya gimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik atau mengutarakan pendapat yang baik. Nah, ada yang namanya metode sandwich feedback ya. Bukan sandwich generation, tapi ini sandwich feedback perihal gimana sih caranya kita apa namanya eh, memberikan feedback, masukan, tapi dibungkus dengan apresiasi. Supaya apa? Supaya kita tidak terkesan terlalu apa namanya eh, bukan tidak terlalu negatif ya, tapi lebih mudah diterima oleh lawan bicara kita. Misalnya, kalau misalnya kita mau menyampaikan suatu kritik gitu ya atas ide yang dipaparkan oleh anggota kita, misalnya kita apresiasi dulu idenya. Oh iya, oke aku izin masuk ya. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu untuk ide kamu bagus banget itu apa namanya jernih ya, fresh banget idenya. Nah, tapi aku masih sedikit masukan nih. Kayaknya kalau dalam konteks ini, lalalala gitu. Dan setelah kita menyampaikan apa namanya masukan negatif kita dalam tanda kutip itu, kita tutup lagi karena namanya sandwich ya. Tadi di awal dengan apresiasi, baru masuk tadi kritik kita, terus ditutup lagi dengan apresiasi. Kita tutup dengan apresiasi yaitu, nah tapi overall sebenarnya ide kamu oke kok. Paling nanti kita coba diskusikan nih, coba mau dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi gimana ada menjadi seorang pemimpin itu tadi menjaga diskusi itu tetap pada kondisi kepala yang dingin. Even kalau dalam nanti kondisi kepala yang panas, saya bisa mungkin pemimpin itu harus yang paling tetap tenang gitu ya, dan bisa memberikan tadi pandangan-pandangan yang objektif. Kemudian yang ketiga, gimana kita bisa bersikap lemah lembut. Nah, kalau ini udah paham lah kayak nggak usah dijelasin kenapa harus lemah lembut, karena ya apa yang disampaikan oleh hati akan keterima oleh hati pula gitu. Begitupun kalau konteksnya dia lembut, maka ya hati yang menerima pun akan menerima oh pemimpinnya baik kok. Kalau hatinya kita juga ngerasa apa kita menyampaikan dengan kasar juga, kemungkinan dia juga akan menerima oh dia orangnya gini ya, maksudnya mungkin kurang nyaman dan itu akan menghambat keberjalanannya menghambat keberjalanan
entah itu project atau apapun itu jadi terhambat gitu. Karena tadi ada ketidaknyamanan dan ini mungkin titik kritis kenapa sih kita harus mempelajari adab-adab gitu ya sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang yang dipimpin supaya kita dapat meminimalisir teman-teman, meminimalisir gesekan-gesekan internal yang sejatinya bisa dikurangi gitu. Supaya apa? Supaya usaha kita itu tuh lebih banyak tersalurkan ke perealisasian dari proyek-proyeknya ketimbang usaha kita, energi kita tuh kebanyakan habis di masalah-masalah gesekan-gesekan internal yang tadi mungkin karena tadi ada ketidaknyaman dalam hati atau miskomunikasi segala macam gitu ya. Kan sayang kalau misalnya energi kita justru lebih banyak habis untuk itu. Makanya tadi perlu kita pelajari gimana adabnya. Nah, lanjut ke berikutnya itu menjadi teladan gitu. Karena kan seorang pemimpin itu menjadi representasi gitu ya dari perkumpulan tersebut, entah misalnya nanti teman-teman masuk ke himpunan, organisasi atau apapun itu, yang jelas pemimpin itu bisa menjadi pasti menjadi representasi dari perkumpulan tersebut. Entah misalnya di angkatan juga nih ada ketua angkatan, percayalah ketua angkatan itu adalah teladan yang sejatinya akan diikuti oleh teman-temannya yang lain gitu. Makanya sebisa mungkin kita menjaga apa namanya sikap kita, juga pemikiran kita, juga apa namanya budi pekerti kita itu menjadi yang paling tauladan. Kemudian yang berikutnya, menghindari gaya instruksi yang bosi gitu. Kalau misalnya menjadi seorang pemimpin ya. Maksudnya bosi itu gimana sih? Itu mereka yang tadi kurang empati, kurang bisa apa namanya membuka celah interupsi gitu kali ya bahasanya. Jadi kalau misalnya ngasih arahan atau ngasih tugas gitu ya dalam tanda kutip ke orang-orang yang dipimpinnya, kita nggak ngasih celah mereka untuk menyatakan ketidaksanggupan atau keberatannya mereka gitu. Kita langsung pokoknya kamu kerjain ini beres tanggal sekian gini 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 gitu. Kita nggak buka celah mereka untuk menyampaikan pandangan mereka gitu. Nah itu gaya instruksi yang bosi itu nanti akan jadi otoriter dan juga akan menghambat berkembangnya apa namanya proyek tersebut gitu karena barangkali orang yang dipimpinnya punya pandangan lain yang justru mungkin lebih bagus gitu ya. Tapi dengan instruksi yang bosi tersebut, orangnya udah udah terlanjur nutup diri juga kayak toh dia saklek orangnya misalnya nggak akan mau sih kalau ngasih pandangan gitu. Makanya kita coba kurangi gitu ya gaya instruksi yang bosi. Kemudian yang terakhir nggak terakhir meskipun nggak terakhir ya. Yang terakhir aku yang sampaikan perihal adab menjadi seorang pemimpin yaitu gimana kita bisa memberdayakan semua anggota dan nggak membiarkan tugas atau kerjaan-kerjaan itu menumpuk sama sebagian orang. Karena kadang ada kondisi di mana pemimpin tuh karena ngerasa, di antara timnya gitu ya, ada si A, si B, sama si C. Karena dia ngerasa yang penting hasil proyeknya bagus, dan dia ngelihat si A tuh yang paling berkapabilitas, yang paling bagus gitu kerjanya. Jadi dia ngasih kerjanya ke si A, terus gitu. Atau ke porsinya tuh ke si A yang paling banyak, supaya si proyeknya jalannya baik gitu ya. Padahal itu nggak sehat, teman-teman. Karena kalau seorang pemimpin itu, dia nggak akan hanya mengukur keberhasilan dari timnya itu berdasarkan hasilnya doang, tapi dia akan melihat juga apakah anak-anak anggota timnya itu berkembang atau enggak gitu. Kalau misalnya masih belum kebayang eh, pentingnya, coba kita umpamakan gitu ya. Ibarat kata kalau misalnya si A dan si B ini anggota gitu ya, dan aku nih pemimpinnya. Si A itu misal kalau kita eh, berikan nilai untuk kemampuannya, dia tuh 4 kalau dinilai, diskorkan gitu. Dan si B tuh skornya misalnya dia 5 gitu. Nah, si B kan lebih tinggi. Terus aku sebagai pemimpin, oh ya udah aku ngasihnya ke si B terus projectnya. Kalau dikasih ke si B, projectnya bisa bagus. Nilainya bisa 10 misal. Ya, dan nanti si B juga nambah nilainya karena dia kan ngerjain project. Dia mengalami improvement gitu. Saya dia naik jadi 8 pribadinya karena udah mengerjain project itu dan project berhasil. Tapi masalah si A dia nggak berkembang apa-apa karena dia nggak dapat pekerjaan apapun gitu. Beda ceritanya kalau misalnya aku adil gitu, aku bagi pekerjaannya ke dua orang ini. Even misalnya karena aku melibatkan si A yang dia secara kapabilitas nggak sebaik si B, tapi kedua orang ini akan bertambah kapabilitasnya gitu. Dia akan mendapatkan perkembangan gitu ya. Even misalnya nanti hasil project yang nggak nyampe 10, mungkin cuma 9 atau 8 gitu ya. Tapi baik si A ataupun si B, mereka mengalami perkembangan gitu. Dan itu yang penting. Bahwasanya yang berkembang dan hasil bagusnya itu nggak hanya projectnya, tapi juga manusia-manusia di dalamnya. Itu
sedikit contoh gitu ya, kenapa sih penting untuk bisa memberdayakan semua anggota. Oke, itu tadi perihal sedikit banyak adab seorang pemimpin. Kemudian berikutnya, ini sekarang adab sebagai seorang yang dipimpin gitu ya. Kita sebagai kita yang memposisikan diri sebagai anggota gitu bahasanya. Pertama, adabnya apa sih? Yang paling penting dan yang kadang suka kita lupakan mungkin ya, itu kita harus taat dan menjalankan perintah. Even dalam keadaan kita lagi semangat ya, giat gitu. Atau kita lagi malas atau terpaksa gitu. Kenapa? Coba bayangin kalau misalnya jajaran-jajaran kabinet menterinya Pak Jokowi itu nggak taat dan nggak jalanin perintah. Mereka kalau misalnya malas ngikutin rasa malasnya gitu. Seberapa kacau negeri ini gitu. Begitupun gitu ya dalam sebuah organisasi atau komunitas. Kita sebagai seorang yang dipimpin, yang kita juga telah mempercayakan kepemimpinan itu kepada seseorang, maka tanggung jawab yang kita miliki terhadap pemimpin kita adalah kita menaati dia dan menjalankan perintahnya dia. Even kita mungkin lagi nggak mood, atau ya tadi kalau lagi semangat ya bagus sih. Tapi intinya dalam keadaan apapun ya kita tetap harus menjalankan perintah itu. Karena kepentingannya udah bukan perihal kita, tapi udah untuk bersama gitu. Jadi ini juga kenapa tadi aku bilang bahwasanya seseorang yang dipimpin itu sejatinya dia pemimpin juga. Tapi pemimpin terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri. Apakah dia bisa mengelola egonya dia, mengesampingkan ego dia, dan menyadari bahwasanya adalah kepentingan bersama yang sedang dia pegang. Gitu. Terus yang kedua, sebagai seorang yang dipimpin, kita harus memahami perintah dan tugas yang diamanahkan oleh pemimpin. Nah, seringnya orang tuh kalau udah dikasih tugas, iya-iya aja. Tapi sebenarnya nggak nyimak banget gitu. Dan nanti selama keberjalanannya bingung, ngangong, hahehok gitu. Terus nanya-nanya lagi, ngeribetin lagi mimpinya. Baiknya ketika misalnya dikasih perintah, kita langsung konfirmasi gitu. Kita tanya, kita pastikan ketika dapat itu perintah atau tugas atau apapun, kita pastikan kita benar-benar paham gitu supaya mengefektifkan komunikasi juga ya. Karena kan pemimpin kerjanya nggak ke kita doang. Pemimpin kan ngelolanya banyak gitu. Makanya tadi, kenapa penting ada Indian itu mengefektifkan seluruh energi, memusatkan energi supaya lebih terfokuskan pada hal-hal yang sedikitnya itu penting dalam proyek tersebut. Gitu. Terus yang ketiga tadi apa namanya? Setelah misalnya kita dapat perintah atau arahan gitu ya dari pemimpin kita, kalau misalnya kita menyadari ada kekurangan gitu ya dari pemimpin kita, atau kita misalnya kita tahu ada sesuatu yang jauh lebih opsi lebih baik gitu ya, maka kita sebagai orang yang dipimpin, adatnya adalah kita bisa memberikan nasihat dan masukan kepada pemimpin tersebut. Misalnya ke itu apa pemimpin kita tuh kakak tingkat gitu ya, Kang atau Teh, eh, tapi ya kemarin Teh aku dengar kalau misalnya ini tuh gini gini gini, kayaknya lah mendingan gini gini deh gitu. Nah kita kasih tahu gitu sudut pandang kita dengan baik dan dengan adab yang baik. Ataupun kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, kita berikan nasihat gitu di belakang. Tapi ya kan cara menasihat yang baik itu adalah empat mata, bukan di depan seluruh banyak orang. Kemudian yang keempat, kita secara inisiatif juga menyadari bahwa kita seorang yang dipimpin, kita orang yang di lapangan, kita yang banyak bersentuhan dengan target-target amanah kita gitu, entah apapun itu, maka kita yang inisiatif juga menginformasikan update-nya tuh kayak apa, nggak harus nunggu ditanya. Kan kalau dalam komunikasi efektif tuh ada yang namanya bottom up dan top down ya, di mana pemimpin nanya ke bawah, top down, dan kita sebagai yang di bawah pun mengabarkan ke atas bottom up. Jadi komunikasinya jalan dua arah, nggak hanya bergantung pada satu. Dan yang terakhir, itu meminta izin sebelum melakukan berbagai tindakan, terutama dalam konteks tindakannya yang fatal gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita nggak langsung ngerjain, tiba-tiba ntar gimana gitu kan, nanti yang Indian yang bertanggung jawab paling tinggi kan pemimpin kita. Makanya kita koordinasi, ngabarin kita mau kayak gini Kang Teh gimana gitu. Intinya komunikasinya dijaga dengan baik. Itu apa namanya perihal adab bagaimana menjadi seseorang yang dipimpin. Dan mengulangi lagi gitu ya, kenapa penting gitu untuk kita memahami adab-adab dalam beramal jama'i atau tadi berhubungan antara kita sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang yang dipimpin, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, entah itu terhadap diri kita, terhadap agama kita, atau terhadap amanah kepemimpinan lainnya. Makanya kalau misalnya ada yang pernah bilang gitu ya, manusia yang paling beruntung adalah dia yang selalu ingat kematian gitu. Karena dengan kita senantiasa ingat kematian, maka kita akan sering sadar gitu bahwa segala hal yang kita lakukan gitu ya. Dan kalau dalam konteks yang kita bahas sekarang juga
atas kepemimpinan kita itu akan dipertanggungjawabkan setiap detiknya. Makanya perlu kita pelajari gimana sih cara mengamalkan ini dengan sebaik mungkin. Dan mungkin terakhir ya, sebagai penutup quotes-nya, bahwasanya ada yang pernah bilang ke aku, seorang pemimpin itu nggak dinilai berdasarkan jabatan yang dipegangnya, tapi ya dinilai berdasarkan pengaruh yang dimiliki. Jadi tadi terus tingkatin value kita, pemahaman kita terhadap apapun itu, supaya pengaruh yang kita bisa berikan terhadap apapun itu juga semakin bervalue dan meningkat gitu ya. Aku cukupkan mungkin buat sharingnya. Mangga aku kembalikan ke panitia.